Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismail Kifliawan dari Offering A8. Dalam kali ini, saya akan menjelaskan tentang kondisi pengubahan dalam konseling realita. Yang pertama yaitu hakikat konseling realita. Konseling realita adalah suatu sistem yang difokuskan kepada tingkah laku sekarang. Terapi berfungsi sebagai model atau guru serta mengkonfrontasikan cara-cara yang bisa membantu konseling untuk menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan dasar tanpa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya yaitu tujuan konseling realita. Tujuan konseling realita ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum konseling realita yaitu membantu seseorang mencapai otonomi. Otonomi sendiri adalah kematangan yang diperlukan bagi kemampuan seseorang untuk mengganti dukungan lingkungan dengan dukungan sendiri. Konseling realita membantu orang-orang dalam menentukan dan memperjelas tujuan-tujuan mereka. Dalam hal ini konselor membantu konseli menentukan alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan. Tujuan khusus konseling realita yaitu membantu konseli membentuk hubungan dan membina kembali hubungan dengan orang-orang yang telah dipilih dalam dunia yang berkualitas. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran konselor. Fungsi konselor yaitu menciptakan hubungan yang baik dengan konseli, kemudian konseli mampu menghadapi kenyataannya, yaitu mengajarkan konseli bagaimana melibatkan dirinya untuk mengevaluasi diri. Yang kedua yaitu peran konselor. Konselor menyampaikan pandangan bahwa seburuk apapun keadaan selalu ada harapan untuk memperbaikinya. Peran konselor ialah seorang yang memberikan dukungan dan bertindak sebagai pembimbing yang membantu konseli agar bisa menilai tingkah laku secara realistis. Selanjutnya adalah pengalaman konseli. Pengalaman konseli yang pertama yaitu memusatkan pada tingkah laku. Konseli diharapkan memusatkan tingkah laku sebagai ganti dari perasaan dan sikapnya. Konselor mematangkan untuk pandangan kritis apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka dan kemudian mempertimbangkan nilai-nilai keefektifan tingkah laku mereka dalam mencapai tujuan hidup. Yang kedua yaitu membantu konseli menyepakati dan membantu merencanakan. Sewaktu konseli membuat pertimbangan atas tingkah lakunya dan memutuskan bagaimana mereka merubah, mereka diharapkan untuk mengembangkan rencana khusus mengubah tingkah laku gagal menjadi tingkah laku yang berhasil. Yang ketiga yaitu mengevaluasi tingkah laku sendiri. Pemikiran konseling realita yang baru yaitu memberikan perhatian bagaimana individu mengevaluasi tingkah laku mereka. Evaluasi dilakukan dengan cara tidak mengkritik. Dengan kata lain, kita dapat keras terhadap diri sendiri untuk menutup kegagalan itu tidak boleh. Yang ketiga yaitu membantu konseli untuk belajar kecanduan positif. Sebagai orang yang berusaha memperbaiki, harus mengkritik diri sendiri dengan keras bahwa proses perubahan mengakibatkan
proses perubahan secara tiba-tiba. Selanjutnya yaitu situasi hubungan konseling realita. Sebelum konseling efektif terjadi, konselor dan konseli harus berkembang. Konseli mengetahui bahwa orang yang membantu dia cukup menerima dirinya dan membantu menentukan kebutuhan-kebutuhannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip tertentu yang memberikan kerangka kerja hubungan konselor dan konseli. Yang pertama ada konseling realita didasarkan pada hubungan pribadi, keterlibatan antara konselor dan konseli. Konselor harus bersikap hangat, pengertian, menerima, dan percaya pada kapasitas orang untuk mengembangkan identitasnya, serta mengkomunikasikan dirinya kepada konseli bahwa dirinya akan membantu untuk mencapai tujuan-tujuan hidup. Yang kedua, perencanaan menjadi langkah penting dalam konseling ini. Situasi konseling tidak dibatasi diskusi, tidak hanya dibatasi diskusi saja antara konselor dan konseli. Mereka mengembangkan bahwa sekali tiada harus dilaksanakan, yaitu kerangka kerja yang paling bermakna adalah membantu konseli mengidentifikasi cara-cara tingkah laku, mengubah tingkah laku yang gagal menjadi tingkah laku yang berhasil. Yang ketiga yaitu konseling ini, dalam konseling realita, kuncinya adalah kesepakatan atau komitmen. Setelah individu membuat pertimbangan nilai tentang tingkah laku mereka dan menentukan rencana, konselor membantu konseli untuk membuat kesepakatan untuk menerapkan rencana-rencana tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang selanjutnya yaitu dalam konseling tadi tidak semua kesepakatan itu dilaksanakan. Ketika rencana gagal dilaksanakan, konselor tidak perlu mendengarkan keterangan konseli mengenai kegagalannya. Dalam hal ini, konselor tidak boleh mencela atau memprotes konseli untuk mencari alasan-alasan yang gagal. Tugas konselor yaitu membantu konseli hingga menghadapi kenyataan bahwa kehidupan dengan mencoba menghindari dirinya. Ia harus bertanggung jawab atas tingkah lakunya. Konselor tidak pernah memanfaatkan maupun setiap tingkah laku yang bertanggung jawab. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.